Sudah dimulai, Pak? Ina Gaza. Bahaya bu Albert. Tes. Informasional kita akan mulai dari Aceh Selatan. Mohon semua
Oke, terima kasih kepada Pak Abdul Qadir. Ya, sebelumnya saya mau menyapa kepada teman-teman semua. Apa kabar? Selamat malam. Ya, Selamat malam, Pak. Malam, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, jadi kebetulan kita lagi di Aceh Selatan, ada proyek turun ke desa, ya. Jadi di sini kondisinya sedang hujan. Ya, dan, acara hari ini, ya, acara malam ini berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke. Pertama sekali, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Ya. Kemudian kami juga mengucapkan selamat malam dan semangat pagi. Oke. Semangat lagi. Ya, pertanyaan sebelumnya, udah pada makan belum nih, teman-teman? Ya, Pak. Udah, Bang. Ya, Ya, Pak. kalau belum makan, takutnya tidak kuat menghadapi kenyataan ya. Betul. Betul ya, oke siap ya. Oke, tak kenal maka tak sayang katanya ya. Ya, jadi saya adalah founder dari bantudesa.id bersama Pak Qadir yang 4 tahun terakhir ini sudah maksimal turun ke desa ya teman-teman ya. Nah, jadi kita kemarin menggagas bagaimana supaya banyak ya potensi-potensi dari teman-teman itu bisa bergabung ke Bantu Desa. Karena memang itu sendiri ya, itu ada sekitar 5.000 desa yang sampai saat ini banyak sekali potensi tidak tergali teman-teman ya. Ya. Jadi banyak sekali yang belum tergali sehingga dana desa yang turun tidak termaksimalkan atau tidak terserap dengan sempurna gitu ya. Nah, jadi harapannya dengan Bantu Desa ya, kemudian kita bisa disupport oleh teman-teman semua, harapannya gerakan ini bisa lebih besar lagi ya. Mudah-mudahan. Nah, baik. Saya perkenalkan dulu, nama saya Sutardi. Ya, saya sebagai founder ya, kemudian sebagai manajer untuk marketing ya. Nah, jadi kita support di program-program, kemudian membuat acara-acara dan ya penawaran-penawaran ke desa-desa gitu ya. Nah, kita saat ini ada bertiga. Nah, tapi di Bantu Desa sendiri kita memiliki banyak partner ya. Ada dari master plan desa, kemudian ada infrastruktur jaringan internet, namanya PSN kalau pernah dengar ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita disupport juga dengan bumdes.id yang pusatnya di Jogja untuk pelatihan dan workshop. Nah, jadi kita bagian dari mitra bumdes.id yang saat ini yang membutuhkan banyak talent-talent untuk bisa menyebar ke desa khususnya di Sumatera Utara. Oke. Bantu Desa ini apa? Ya, Bantu Desa adalah wadah ya, sarana atau media yang memiliki platform untuk menggali, melatih serta membangun potensi yang dimiliki oleh setiap desa. Nah, sehingga platform ini bisa diimplementasikan untuk tujuan menuju desa maju dan mandiri. Ya, jadi kalau teman-teman pernah dengar Indonesia Emas, pernah dengar ya? Ya, di tahun 2045 maka Indonesia mendapat bonus demografi. Ya, di mana jumlah usia yang konsumtif itu sangat tinggi sekali. Nah, jadi teman-teman yang hari ini sudah memiliki background untuk berbisnis itu bagus sekali. Nah, karena nanti sasaran kita adalah di 2030 ke atas. Gitu ya. Jadi sayang kalau teman-teman tidak dari sekarang untuk memulai bisnis atau merencanakan peluang-peluang yang bisa kita dapatkan di 2030 ke atas. Oke. Nah, jadi fokus kita mengembangkan 4 fokus. Ya, yang pertama smart teknologi. Smart teknologi ya sekarang sudah kita jalankan. Kita sudah pernah ke Kalimantan ya, kemudian pernah ke Ambon, Kendari dan lain sebagainya dalam rangka mengembangkan smart teknologi. Nah, sekarang semua desa diharapkan data-data yang terkumpul itu sudah dengan bantuan teknologi teman-teman. Ya. Nah, jadi yang kita kembangkan adalah sistem informasi desa kalau pernah dengar. Di seluruh potensi yang ada di desa itu kita lakukan dengan smart teknologi.
Nah, sehingga sekarang surat menyurat tidak perlu lagi manual, cukup dari handphone sudah bisa. Nah, kemudian informasi jumlah penduduk, kemudian jenis kelamin dan macam sebagainya, itu dalam waktu sekian detik kita bisa ketahui teman-teman dengan pengembangan smart teknologi. Dan ini sudah berjalan. Nah, termasuk kita sekarang turun ke Aceh Selatan, tepatnya di Kabupaten Aceh Selatan ya, di Tapak Tuan. Dalam rangka itu teman-teman ya. Nah, kita sosialisasi bagaimana pentingnya desa menggunakan sistem digital untuk administrasi penduduk. Nah, kemudian yang kita kembangkan juga adalah smart sosial. Sosial ini kita ingin kumpulkan semua desa-desa khususnya di Sumatera Utara untuk bisa saling bersinergi. Nah, sehingga terjadi interaksi, kemudian platformnya sudah ada, tinggal dijalankan. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan ya itu bisa tercapai. Nah, yang ketiga adalah smart ekonomi. Nah, jadi ketika sudah berkumpul semua masing-masing desa di platform kita sudah ciptakan yang namanya pasar desa. Ya. Jadi pasar desa ini teman-teman adalah produk-produk ya, yang bisa diekspos, yang bisa dipasarkan ya, ke masing-masing desa. Bukan antar desa lagi, tapi antar kecamatan, antar kabupaten, bahkan antar provinsi. Jadi semua ada tahapan ya. Jadi sudah ada smart teknologi, kemudian smart sosial terbangun, kemudian ada smart ekonomi medianya. Nah, dan yang keempat harapan kita smart government ya, itu menjadi komplit teman-teman ya. Nah, sehingga memudahkan kerja aparatur desa, baik dari desa, kecamatan, bahkan ke provinsi. Sehingga semua terintegrasi. Mau informasi apapun tinggal akses saja. Nah, jadi tugas kita ini teman-teman, sungguh mulia gitu ya. Kita membantu pemerintah tanpa bantuan atau support dari pemerintah langsung. Jadi memang pure hasil pemikiran dan cita-cita kita gitu ya. Kemudian juga harapannya kita yang mau ya sama-sama membangun potensi desa, mudah-mudahan. Oke, lanjut ya. Nah, jadi teman-teman itu sekilas visi kita adalah terwujudnya desa Indonesia yang maju, mandiri, smart, dan berteknologi di tahun 2045. Jadi saya sudah jelaskan ya kenapa 2045. Nah, baik. Jadi kita harapannya pada malam ini programnya adalah milenial turun ke desa gitu ya. Nah, karena apa? Karena memang saat ini yang pertama sekali jadi permasalahan adalah masalah SDM. Jadi dana sudah ada, tapi SDM-nya tidak mensupport. Nah, jadi harapannya teman-teman yang sudah kuliah di Medan ya, atau kuliah dimanapun, itu bisa saling bersinergi, bekerja sama, dan berkolaborasi dengan Bantu Desa.id. Itu harapannya. Nah, jadi harapan dari acara ini teman-teman adalah bagaimana bisa saling berkolaborasi dan bersinergi. Oke, nah, mungkin saya nggak terlalu banyak ya untuk bisa menjelaskan atau membahas karena nanti waktu Pak Kadir terpotong dengan saya. Gitu ya. Nah, jadi untuk membuka webinar yang luar biasa ini, kita langsung panggil saja dosen kita yang waktunya banyak turun ke desa ya. Kami persilakan ke Pak Abdul Qadir. Terima kasih Pak. Baik Pak Sutardi ya, tadi sudah mengantar dari Pak Sutardi ya. Untuk biar tertib ya, ini saya matikan semua speaker itu, tadi ada suara-suara ya, saya matikan semua. Jadi mohon maaf ya, cukup dengarkan saja. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Ya. Webinar ini adalah pertama, kita akan buat 3 kali, dan di sesi yang ketiga kami akan talenta-talenta terbaik dari peserta webinar 1, 2, dan 3 yang akan kami bawa untuk keliling desa ya, di Indonesia. Ini persiapkan diri kalian ya.
terima apa yang saya sampaikan, tanya yang ada yang belum mengerti. Bisa jadi nanti nias akan menjadi sasaran kita untuk berikutnya, karena kita melihat dari desa yang ada di Sumatera Utara itu nias, seluruh nias ketua nias itu masih statusnya terbelakang. Kita punya, ya ini ada suara kurang jelas ya. Ya maaf, di sini memang suasananya hujan, mungkin kondisi jaringan putus-putus ya. Tempatnya pun kami cari tempat yang kecil ya, biar lebih. Oke, saya mulai dari presentasinya dulu ya, penjelasan mengenai apa sih maksud dari kita memanggil dirinya. Sama kasih sangar balik tadi ya. Oke, sudah nampak semuanya? Kalau sudah nampak, Iya, sudah. oke, Nampak, Pak. oke, siap ya. Kita mulai. Saya hanya minta waktu kalian sekitar 30 menit saja ya memahami ini. Sorry. Jadi ya, desa memanggil milenial. Maksudnya apa? Bahwa sekarang ini ya kita sudah masuk ke industri 4.0 ya. Industri 4.0 itu ditandai dengan perkembangan industri internet, outsourcing. Jadi semua serba internet, tidak ada lagi yang tidak menggunakan internet. Nah, akhirnya ya, dengan perkembangan internet yang cukup masif, ya, akhirnya di sini ada satu istilah dari seorang guru besar ya, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Profesor Renat Kasali. Dia mengatakan bahwa ketika platform berubah dan bisnis pun akan berpindah, baik pegang kendali pada platform. Maksudnya apa? Platform kita sekarang sudah berubah ya, dari manual ke digital. Seluruh kehidupan kita, bisnis kita pun ikut berpindah seharusnya. Nah, apa yang terjadi kalau tidak berpindah? Maka kita akan dikuasai. Jadi kendali, tapi kita yang akan dikuasai. Salah satu contoh yang sudah sedang terjadi saat ini, banyak perusahaan-perusahaan besar tutup ya karena pengaruh dari industri 4.0. Dan salah satu contoh adanya Nokia yang sudah tidak ada lagi, dulu ada, kemudian BlackBerry dulu ada, sekarang tidak ada. Kemudian ada beberapa retail yang juga sudah tutup. Kalau di Indonesia itu ada seperti Ramayana, Matahari itu sudah tutup. Ya. Kemudian ada jam Menir itu sudah tutup. Ya. Bahkan sekarang banyak perusahaan yang sudah memphk. Kenapa? Karena terjadinya pergeseran di industri 4.0. Nah, kenapa ini semua terjadi? Karena globalisasi. Globalisasi itu apa? Ya, dari pengertian globalisasi itu adalah ya penyusutan ruang dan waktu, mencerminkan peningkatan interkoneksi, interdependensi sosial, politik, ekonomi dalam skala global. Intinya, sekarang dunia itu menyatu, tidak ada lagi batas-batas ruang dan waktu. Dan kita pun sekarang dengan adanya internet, seolah-olah kita itu sudah menyatu. Oke, berikutnya faktor pendukung dari adanya perubahan digital ini pertama adalah kemajuan teknologi komunikasi. Yang kedua, akses sarana komunikasi semakin mudah dan murah. Sekarang kita lihat semua orang tidak ada lagi. Indonesia kegiatan ekonomi itu sudah mengarah ke kegiatan ekonomi tanpa bobot. Maksudnya gini, kalau dulu mungkin ekonominya dalam bentuk komoditas ya, dalam bentuk fisik, ya, kopi, misalnya pala. Nah sekarang bentuknya adalah non fisik. Contohnya adalah yang paling gampang adalah aplikasi, ya, atau software, atau sistem. Ya. Jadi perekonomian sudah berubah. Orang nggak jual lagi dalam bentuk fisik,
semua dirubah dalam bentuk non-fisik atau digital. Nah, berikutnya yang keempat, aspek ekonomi sekarang itu sudah berjalin. Sudah melakukan namanya networking. Ibaratnya sekarang ini semua sudah menjadi satu pasar virtual. Oke. Berikutnya, apa dampak globalisasi? Kita lihat sekarang. Dampak globalisasi itu bisa kita lihat. Jaringannya. Misalkan ini kalau mukanya nggak berani. Izin menyampaikan Pak, suaranya kurang jelas Pak. Suaranya kurang jelas Pak. Ini bisa dia begini. Nggak jelas nih. Gimana? Ini bang, dia pakai Photoshop. Pakai apa? Ada Illustrator. Dia namanya ada namanya Blur. Ada di penting. Hah? Oh, mungkin PowerPoint bang beda versi. Iya, ada yang PowerPoint. Nggak jelas ada. Gaza. Iya. Selesai. Coba abang sendiri. Itulah kayak PowerPoint seperti itu. Ini aku. Yang keren tadi, yang keren tadi mana? Oh ya lah, PowerPoint beda.
Oh, enak. Iya, jadi itu tadi sedikit gambaran tentang apa itu globalisasi. Kita lanjut ke revolusi industri 1.0. Industri 1.0 itu adalah industri di mana dimulai dari yang namanya industri uap, ya. Kemudian masuk kita ke industri 2.0 yang ditemukan listrik, kemudian industri 3.0 ditemukannya robot, dan industri 4.0 ditemukannya. Oke, nah sekarang yang sekarang ini ya teknologinya bukan lagi 4.0, tapi sudah yang namanya. Oh ya, oke, oke. Jadi sekarang ini industrinya sudah masuk ke Society 5.0. Apa itu Industri 5.0? Society 5.0. Dan kita lihat ya bersama-sama videonya. Izin menyampaikan Pak, suaranya kurang jelas Pak. Suaranya nggak kedengaran, Pak.
Oke, bisa amin ya. Oke, jadi begitulah kehidupan di zaman 2050 ya. Ya mudah-mudahan kita semua bisa sampai ke sana ya. Harapan saya kalian sampai ke sana. Oke, kita lanjutkan. Nanti akan saya ceritakan latar belakang kenapa ada Civil Society. Fakta revolusi industri tadi sudah saya jelaskan bahwa dimulai dari kasus sebuah 1800, kemudian masuk ke penemuan listrik 1900 ya. Industri revolusi 1, 2, dan ketiga itu inovasi teknologi PC ya. Dan sekarang lah kita masuk ke industri 4.0. Nah, wajah kegiatan industri 4.0 di ekonomi dunia itu berubah ya, dari teknologi konvensional menjadi digital dan internet. Ya, ekonomi, education, dan sebagainya. Apa sih ancaman dari uangnya? Ancamannya adalah ancamannya di sini secara global di era digitalisasi akan hilangkan sekitar 1 sampai 1,5 miliar pekerjaan sepanjang tahun 2015 sampai 2025, digantikan posisi manusia dengan mesin atau robot. Nah, diestimasi bahwa di masa yang akan datang ada 65% murid sekolah dasar di dunia akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada di hari ini. Ya. Kemudian peluangnya apa? Peluangnya adalah era digitalisasi berpotensi meningkatkan tenaga kerja sebesar 2,1 juta pekerjaan baru pada tahun 2026. Nah, terdapat potensi pengurangan emisi karbon kira-kira 26 miliar metric ton di industri, elektronik, logistik, dan otomotif ya, dari tahun 2015 sampai 2020. Oke. Nah, gejala-gejala transformasi ini sudah dimulai. Pertama, adanya perubahan dari toko konvensional ke toko online ya.
dari toko fisik ke marketplace online. Kemudian adanya perubahan dari transportasi tradisional ke transportasi online. Ya. Semua sudah mulai melihat gitu ya. Nah, selanjutnya kita dapat melihat di sini skill di industri masa depan apa sih yang dibutuhkan. Nah, tingkat yang paling tinggi itu adalah yang memahami problem solving, kompleks problem solving, itu 30%. Kemudian di urutan kedua itu social skill, jadi dia masuk ilmu sosial, ya, istilahnya dia bisa beradaptasi dengan lingkungan. Ya. Kemudian baru yang lain-lain ya, skill system, masuk proses skill, dan sebagainya. Nah, skill di industri masa depan ada di urutan 5. Yang pertama abilities, ya. Kemudian system skill, complex problem solving, content skill, dan process skill. Nah, dari 5 ini banyak permintaannya yang paling tinggi di sektor industri. Connective abilities, cepat. Nah, bagaimana merespon masa depan? Yang pertama, kita komit meningkatkan investasi di bidang digital skill. Ya, kalian coba sekarang mulai meningkatkan skill di bidang digital. Bisa melalui kursus, melalui pendampingan, melalui YouTube, dan sebagainya. Selalu mencoba ya, learning by doing. Dan menggali bentuk kolaborasi baru bagi metode sertifikasi atau pendidikan dalam ranah peningkatan digital skill. Dan bisa memiliki berbagai sertifikasi ya di bidang digital. Dan kolaborasi ya di bidang industri, dan masyarakat. Yang menyusun kurikulum yang berhubungan dengan materi terutama human digital skill. Nah, teknologi yang kalian lihat tadi ya, yang di video tadi, yang Society 5.0 itu terbangun dari 5. Yang pertama Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, Big Computing, dan Additive Manufacturing. Kemudian saya akan membahas mengenai apa sih profesi di era digital sekarang ini. Yang pertama, menjadi seorang apps developer, pengembang aplikasi mobile. Dan ini sangat dibutuhkan sekarang. Ya. Jadi kalau kalian menguasai ini, ya, mudah-mudahan kalian bisa berkontribusi ya, di dalam industri 5.0. Kemudian apalagi yang dibutuhkan? Yang kedua namanya SEO, Search Engine Optimization Expert, ya, ahli di dalam meningkatkan pencarian, mesin pencarian seperti Google itu. Kalau bisa kalian menguasai ini uangnya sangat besar. Kemudian apalagi yang dibutuhkan saat ini yaitu digital forensik spesialis, yaitu spesialisasi di bidang digital forensik. Ya, dengan banyaknya pengguna internet sehingga kasus-kasus di dunia maya pun semakin besar. Jadi ini dibutuhkan orang-orang digital forensik. Kemudian yang kelima, personal shopper. Ini bagus sekali bagi kalian yang senang dengan dunia online, ya, shop online, belanja online. Kalian tidak hanya sebagai konsumen, tapi juga bisa sebagai pelakunya dengan menjual tiket online, ya, dengan menjual baju online, dengan menjual apapun secara online. Ya. Oke. Berikutnya masuk ke yang keenam ya. Apa saja yang dibutuhkan ya, yang berikutnya digital content photographer. Jadi mengisi konten-konten foto digital ya. Sekarang ini sangat lumayan ya, tarifnya antara 50.000 sampai 100.000 per item produk ya, kalian bisa lakukan ini untuk KMKM. Kemudian menjadi seorang desain konten digital content writer ya. Jadi penulis berita-berita. Dan ini banyak sekali media-media online yang membutuhkan digital content writing, jadi desain. Nah, sekarang baru kita masuk ke topik kita, milenial desa. Desa memanggil milenial. Ada apa? Kalian dipanggil. Yang dipanggil tapi kalian tidak terasa atau tidak merasa dipanggil. Dan
Dan itu saya akan membuka wawasan kalian kenapa kalian dilanjut. Nah, jadi muda dan berdaya, desa sebagai masa depan pemuda dan pemuda sebagai masa depan desa. Bertahun-tahun lamanya dalam pikiran manusia-manusia di Indonesia, desa itu adalah suatu tempat yang selalu dirindukan. Terbukti kalau setiap tahun kita selalu kembali ke desa, ya. Biasanya kalau lebaran, kalau akhir tahun, ya kita kembali ke desa. Meskipun jauh dari perhatian kekuasaan selama puluhan tahun, tetapi terpinggirkannya wacana tentang pengelolaan desa dan munculnya anggapan desa yang tempat kembali para perantau atau tempat bersantai sementara para pengusaha akibat turunan dari sikap pemegang kekuasaan yang terwujud dalam kebijakan perundang-undangan di masa yang silam. Nah, dengan adanya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, maka ini semua berakhir. Desa menjadi berdaulat, ya, desa menjadi otonom, ya, desa mempunyai kekuasaan sendiri untuk mengatur pembangunan. Dan secara historis desa merupakan ujung bagi tumbuh kembangnya masyarakat, bagi dari sisi politik. Dia salah yang ada. Selanjutnya, dana desa. Dengan adanya dana desa yang diberikan oleh pemerintah mulai tahun 2015, sekarang desa sudah mendapatkan hampir 800 triliun setiap tahun, naik ya dari mulai semester 1 2018 setiap 5,9 triliun ya, digunakan untuk membangun dalam desa 24,1 kilometer jembatan dan akses yang bersih dengan 8 laut 210 polides politeknik desa, 845 unit pasar desa, 10,87 irigasi dan 607 unit posyandu serta 664 tanggul. Nah, dari data BPS Badan Pusat Statistik ya, bulan Maret tahun 2018 ada ketimpangan di wilayah desa di seluruh Indonesia. Ada 0,34 naik 1,2% dari Maret tahun sebelumnya. Terjadi adanya ya tidak seimbangan dari dana desa tersebut. Dana desa yang ada sekarang ini banyak sekali dikorupsi, ya, sekitar 200 kepala desa ditangkap kejar ya karena mengkorupsi dana desa. Jadi, nah apa pemuda desa dan dana desa? Apa hubungannya pemuda desa dan dana desa? Jadi, kaitannya adalah sebelum ya telah diuraikan bahwa dari aspek kesejarahan gerakan pemuda Indonesia sangat jarang berubah dalam desa. Ada dua faktor yang menjadi yang pertama, selama bertahun-tahun ya gerakan pemuda ini hanya ditujukan kegiatan politik ya semata. Yang kedua adalah pemuda-pemuda yang berasal atau tinggal di desa karena minimnya lapangan pekerjaan di desa akhirnya memutuskan untuk urbanisasi pindah ke kota sehingga sumber daya manusia pemuda di desa menjadi sangat minim. Nah, berkaitan dengan ini akan menimbulkan di tahun 2035 ada 66% penduduk yang tinggal di kota. Berarti yang tinggal di desa hanya sekitar 34% saja. Nah, untuk beberapa provinsi seperti Jawa dan Bali itu sangat rentan karena orang banyak pindah penduduk desanya ke kota. Juga untuk Pulau Jawa, untuk Banten, Jogja, Jawa Barat, Jakarta. Nah ini apa yang mengakibatkan? Adanya terjadinya brain drain atau fenomena berpindahnya pemuda-pemuda potensial dengan kualitas sumber daya manusia mumpuni dan kaitannya dengan dana desa akibat dari urbanisasi dan brain drain tadi juga mengakibatkan minimnya pengawasan terhadap implementasi dan realisasi dana desa di desa-desa Indonesia. Dengan kata lain, kisah terjadi korupsi atau maladministrasi dana desa sangat mungkin akan berulang setiap tahun. Karena ketidakadaan sumber daya manusia yang baik tadi, ya, maka
hal ini terus terjadi masalah. Nah, dilibatkannya pemuda dalam formalisasi, implementasi, dan evaluasi dan desa itu akan membuat para pemuda desa menjadi subjek sehingga punya rasa keterikatan yang kuat dengan kata lain, ya, meskipun mereka tetap tinggal di desa dan tidak melakukan organisasi, tetap melakukan pembinaan. Para pemuda dapat terancam serta di desa hingga masa depan desa itu sendiri melakukan desa sebagai modal sosial, ya, kira usaha sosial, dan menjadi seorang entrepreneur. Nah, meningkatnya apa tadi perkembangannya tadi, ya, sehingga ini tenaga kerja meningkat di desa. Dari wirausaha sosial tadi, ya, dari penelitian dari pada tadi yang pertama, ya, aspek mendonasikan uang mencapai 78% dan memakan waktu 53%. Luar biasa. Nah, pemuda dan desa, juga dapat kesempatan untuk evaluasi serta evaluasi penggunaan dana desa. Pemerintah juga akan dapat keuntungan. Kenapa? Karena sumber daya manusia lebih berkualitas dan merata. Jadi masa depan pemuda dan pemudi itu ada di desa sebenarnya kalau kalian paham. Jadi kalian tidak perlu lulus itu ke kota. Kalian cukup ke desa dan membangun desanya karena desa itu kalian. 6 peran pemuda dalam membangun desa. Yang pertama, memberdayakan ibu dan pulang kampung. Itu lebih berguna di desa daripada di kota. Kemudian yang kedua, menjadi wakil terdepan. Menjadi wakil terdepan dalam ajang kompetensi lah yang menjadi orang-orang yang melatih, yang mendampingi desa di dalam meningkatkan sumber daya. Kemudian yang ketiga, aktif dalam organisasi lembaga di masyarakat sehingga teman-teman pemuda bisa mengikuti kreasi, olahraga, seni budaya. Peran yang keempat adalah, ya, menggambarkan di sini sinergi, ya, antara pemuda dengan perangkat desa dan sesepuh desa. Jadi ada yang terjadinya kerjasama ini sehingga desa itu bisa membangun. Karena adanya partisipasi para pemuda. Yang kelima, memperkuat unsur keuangan desa. Adanya pemuda-pemuda yang di desa, kalau tidak ada duit, itu bilang bisa bersatu ya di Indonesia. Kalau tidak ada duit, susah. Organisasi bisa dikeluarkan dari seluruh anggota, bahkan bisa dari perorangan, institusi, maupun dari pemerintah. Oke, berikutnya yang keenam, mengingat pemuda sebagai agent of change atau agen perubahan. Tantangan dalam proses pembangunan desa ke depannya akan diperlukan pemuda dalam mengawasi dan mengerjakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemuda. Karena selain pemuda memiliki idealisme tinggi, juga tidak memiliki kepentingan dalam hal apapun. Nah, pemerintah dalam Kementerian Desa sudah membuat yang namanya Akademi Desa 4. Apa itu? Ini adalah sebuah akademi virtual untuk masyarakat desa, di mana sharing ilmu dilakukan ke masyarakat melalui praktisi-praktisi yang sesuai dengan bidangnya. Kemudian prioritas dan desa, ini sedikit saja saya ceritakan untuk prioritas dan desa sebenarnya nanti itu lebih ke SDM dan ke ekonomi kreatif, bagaimana desa bisa membangun ekonomi kreatifnya dan memberdayakan masyarakat. Ini sedikit mengenai ceritanya desa itu. Nah, kami dari Bantu Desa sangat ingat karena kami sendiri adalah satu dadah dari Pak Sudari.
yang menghubungkan antara pemuda dengan desanya. Melalui apa? Melalui pelatihan, melalui pendampingan SDM. Jadi kami mengusung topik adalah kolaborasi dan salah satu terakhir ya karena kita ingin menciptakan SDM yang berkualitas di desa. Kemudian juga kita ingin desa sama seperti di kota. Dengan sistem apa? Integrasi data desa, di mana data desa dan data kabupaten dapat integrasi satu sama lain melalui cloud, ya, melalui cloud. Nah ini kalau mau lihat nanti di infonya ada. Oke. Jadi saya rasa presentasi untuk webinar pertama ini ya, hanya membuka sedikit wawasan kalian bahwa sebenarnya kalian itu tidak perlu takut. Ya. Yang saya lihat sekarang lulusan perguruan tinggi itu takut lulus untuk mau kerja apa. Terus terang aja beberapa teman kalian itu ke saya ya, minta pekerjaan. Saya pun bingung apa lulus ya, bidang IT dan lulus malah minta pekerjaan. Saya kan kerja atau malah kalau saya kembali ke desa, desa membutuhkan kalian. Jadi kalian ini ada yang semester 5, ada yang semester 7. Nah, mulai sekarang pikirkanlah apa yang mau kalian lakukan di desa. Jangan kalian hanya memikirkan kota, apa yang kami nanti bisa lakukan di kota. Kota itu nggak butuh kalian. Yakinlah, kota itu nggak butuh kalian. Kami sudah 4 tahun bermain di desa dan alhamdulillah syukurnya kami bisa bertahan, kami bisa hidup ya, dan berkembang sesuai dengan apa namanya perkembangan zaman juga. Kami hanya bisa, kenapa kalian tidak? Jadi kami dari Bantu Desa sangat membutuhkan pemuda-pemuda desa karena program kami adalah bagaimana desa itu bisa tumbuh dan berkembang kembali. Saya lihat di sini banyak sekali yang dari Nias. Ya. Saya punya visi, saya punya misi, ya. Bagaimana Nias itu status desanya yang terbelakang bisa kita tingkatkan menjadi desa mandiri, modern, berbasis IT. Ya, kita orang-orang IT. Ya, bagaimana cara kita? Kami dari Bantu Desa akan mendampingi dan melatih kalian. Ya, orang-orang terpilih nantinya yang kami latih itu akan kami turunkan ke Nias ya, dalam waktu dekat ya, mungkin awal tahun ya, karena sekarang COVID mungkin kita tidak bisa, mungkin setelah tahun depan kita akan melakukan ini. Saya berjanji sebetulnya ya, untuk apa ya, agar desa-desa di seluruh Indonesia bisa berkembang dan harus diperhatikan, harus dicamkan bahwa tidak ada kota tanpa desa, tidak akan ada obor di kota tanpa lingkungan kecil. Ya. Jadi kita tidak perlu malu menjadi orang desa. Kita harus bangga menjadi orang desa. Kita anak desa, ya. Kita adalah orang desa. Makanan kita memang singkong, tapi otak kita ingkong, gitu ya. Jangan kebalikan, ya. Makanannya roti, otaknya seperti semut, ya, kecil sekali. Oke, di sini waktu menunjukkan 20.39. Jadi masih ada sekitar 21 ya, sekitar 11. Yalah, 21 menit lagi. Nah, kami ingin tahu dari kalian semua yang hadir saat ini. Sekitar 5 orang ini yang saat ini masih bertahan, mudah-mudahan kalau bisa 550 ini kami pilih dan tim pendamping dan pelatih di Bantu Desa. Tapi sayang ya, tidak semua nanti akan masuk ya, karena kita ada seleksi. Syaratnya adalah kalian mengikuti webinar ini sampai selesai, sampai 3 webinar. Nah, nanti akan
di akhir itu akan kita adakan kompetisi. Ya. Kompetisinya apa? Kompetisinya adalah skill, soft skill. Soft skill kalian akan kita lihat, kalau kurang akan kita latih. Ya. Siapa pelatihnya? Nah, ini saya kenalkan. Mungkin dari tadi dia hanya diam, tidak berbicara. Gitu. Dia masih muda, dia adalah orang di belakang kita, di desa, yang setiap hari dia memikirkan bantu desa, ya kan? Nah, bahkan dia sekarang seperti kalong, malamnya bangun, siangnya tidur. Siapa dia? Ya, ini adalah Bayu Setiawan. Mana Bayu? Coba ngomong Bayu. Mana Bayu? Coba aktifkan layarnya. Saya melihat kamu. Ya, Bayu ini saya temukan. Bayu ini saya temukan. Bukan saya bentuk. Saya temukan sekitar 2013. Kami pernah membangun namanya kaki empat kita. Yang waktu itu belum ada Bukalapak, belum ada Tokopedia. Kita sudah bangun seperti Bukalapak dan Tokopedia namanya kaki empat kita. Dengan jumlahnya pengunjung hampir 1 juta. Ya, sebentar itu. Tapi kita pecah. Salah. Kemudian kita berjumpa lagi di tahun 2019 dan kita bangun suatu sistem yang menjadi namanya Bantu. Nah, Bayu ini saya minta untuk membuat aplikasi serta macam kebutuhan. Nah, kalian nanti bisa belajar dari Bayu, bisa belajar apapun yang dia pernah dapatkan dari kami. Bahkan setiap perjalanan kami dia ikut, dia ikut. Jadi adalah saksi dari perjalanan satu desa. Kalian nanti akan menjadi seperti seorang Bayu yang akan kita ciptakan. Karena kalau Bayu sendiri dia nggak sanggup, yakinlah Bayu tidak sanggup untuk keliling Indonesia. Dalam waktu dekat kita mungkin ada beberapa proyek di luar Sumatera, ada di Maluku, di Irian Jaya, bahkan ada di Jawa Tengah dan di Indo. Nah itu mungkin kita butuh tim yang besar, yang dimana mereka harus tahan banting, punya jiwa entrepreneur yang tinggi, punya yang tiga saya bilang jangan mengeluh, menerima apa adanya, dan jangan pernah melawan alam. Itu dia prinsip kami di Bantu Desa. Jadi kalau orang ingin sukses, pertama jangan pernah mengeluh, kedua terima saja apa adanya, ketiga jangan pernah melawan alam. Maksudnya gini ya, kalau kalian bisa melawan, maka alam yang akan melawan kalian. Seperti COVID itu kita melawan alam, alam yang melawan kita. Kalau misalnya tidak mampu, berarti kita harus belajar. Kalau kita tidak sukses, ya kita harus sukses. Ya. Dengan apa? Dengan belajar. Nah, 51 berkurang gitu ya. Berkurang gitu ya. Nah, itu Bayu tadi mau memperkenalkan diri. Silakan Bayu. Ngomong dulu. Apa yang mau diomongkan? Buka maskernya. Tapi ada giginya. Buka maskernya, Pak. Asli nggak orang? Ya, ngomong. Nah, anak-anak, siapa yang tahu siapa yang tahu Bu Guru? Ya, Mak. Ya, Bayu mungkin ada kendala di sound ya. Mungkin nanti di webinar kedua dia akan ngomong gitu ya. Ya itulah, kalau orang IT itu lebih banyak kerja daripada omong. Ya nggak apa-apa. Bisa. Belum bisa. Nggak apa-apa. Nah, jadi sahabat-sahabat desa, saya bilang kalian itu sahabat desa.
intinya di webinar 1 ini saya ingin buka dulu wawasan kalian. Kenapa desa memanggil kalian? Karena kalian adalah orang-orang yang terpilih nantinya untuk membangun desa masing-masing. Nah, di sini nanti 5, masih ada 15 menit lagi. Kita akan buka sesi tanya jawab oleh Pak Tardi. Nah, jadi kalau yang ingin bertanya silakan aktifkan speakernya, sebutkan nama, desanya mana, dari mana maksud saya, berasal, dan apa pertanyaannya. Kita buka untuk yang pertama 3 pertanyaan dulu ya. Jadi silakan. Oke, sebelumnya terima kasih ya atas partisipasi teman-teman yang sudah mengikuti webinar malam ini. Ya, sebelumnya kita beri applause yang meriah untuk Pak Kadir ya. Ayo, applause. Masih pada semangat ya teman-teman ya. Halo. Mantap. Halo. Kita buka sesi tanya. Oh, halo. Ya, mau bertanya? Untuk 3 orang pertama, silakan. Ya, yang menjawab kita kasih hadiah ya. Ada yang berminat? Dapat sepeda ya, Pak? Hadiahnya, ya pertanyaannya kalau itu harus apa ya, macam-macam ikan ya. Silakan. Mega mau tanya? Kayaknya udah siap nih dengan pertanyaan. Yuk, Yasria, ada pertanyaan? Ya, sudah nyerah ya, angkat tangan ya, nyerah semua ya. Ya, jadi teman-teman, untuk mempersiapkan, jadi setiap webinar itu kita sediakan namanya elektronik sertifikat ya, dan itu berbiaya sebesar 25.000. Nah, cuma ini kita kasih waktu selama seminggu teman-teman ya. Nah, jadi siapa yang mau silahkan nanti hubungi atau konfirmasi di grup, nanti kita langsung buatkan sertifikatnya. Oke, ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau ditanya? Ada Pak, ada mau Ada, silakan. Ya, selamat malam buat Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Salomen Menrova dari Universitas Sari Mutiara Indonesia semester 7. Kampung saya dari Sibolga, lebih tepatnya di Kecamatan Badiri. Tadi dari penjelasan yang dijelaskan Pak Abdul Qadir tentang bantu desa. Saya mau ada sanggahan gini sih Pak. Sebenarnya bantu desa ini kan tadi udah dijelasin apakah lebih ke memperkenalkan digitalisasi kepada orang-orang, maksudnya untuk desa, terus Internet of Things, atau memudahkan anak milenial zaman sekarang untuk membangun bisnis sendiri di pedesaan, seperti membangun UKM yang kecil-kecilan, buka usaha kecil-kecilan, atau hanya khusus untuk internet aja Pak? Khusus untuk digitalisasi, karena kan kalau anak-anak zaman sekarang kan Pak lebih berpikir bagaimana untuk membangun bisnis sendiri daripada bekerja di orang lain. Itu aja sih, kayak singgahan gitu sih Pak, karena kan yang lebih diperdalam ini tadi bagian internet, bagian digitalisasi dan segala macamnya. Nah,
bagaimana sih untuk membuat para milenial ini lebih giat lagi untuk pulang ke desa masing-masing untuk membangun suatu usaha, sehingga dengan demikian desa itu maka bisa menjadi desa yang lebih maju. Sekian, terima kasih. Oke, sudah ya. Oke, sangat bagus sekali pertanyaan untuk Salomen Mendrova tadi. Ya, mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Silakan, Pak. Oke, Salomen ya, dari Sibolga, Palu Tengah. Saya sudah pernah mengisi 3 kali Palu Tengah. Jadi pertanyaannya tadi, apakah Bantu Desa ini fokus ke Internet of Things saja atau mendidik para milenial untuk jadi saya bilang tadi webinar kita ini ada 3 webinar nanti. Ya, jadi yang pertama ini memang sengaja saya membuka dulu ya pengertian dari apa itu teknologi, ya, apa itu transformasi digital, ya, apa itu industri 1 sampai 4, kemudian ada society marketingnya. Nah, pertanyaannya bagaimana kami nanti bisa mendidik milenial untuk kembali ke desa dan berusaha, itu ada di webinar. Ikuti nanti webinar kita sampai selesai. Di webinar kedua itu nanti kita akan mencoba membuat suatu studi kasus ya, yang banyak kami jumpai di desa-desa, khususnya dalam hal membangun unit usaha atau badan usaha milik desa. Kita akan coba bagaimana para milenial bisa masuk ke dalam industri BUMDes di desa. Dan nanti ya di webinar kedua kapan itu ya tunggu saja tanggal mainnya ya. Karena kami ada beberapa pilot project BUMDes ya yang lagi membutuhkan konsultasi ya, untuk BUMDesnya. Ada yang pilot ya, bangkrut, ada yang nggak punya ide usaha, punya dana gitu. Dan banyak sekali ya yang mereka nggak siap ya. Bukan SDM yang baik ya, seperti misalnya pembuatan laporan keuangannya mereka nggak bisa, membuat unit usaha mereka nggak tahu, kemudian menggunakan teknologi informasi mereka nggak bisa, padahal zaman sekarang. Jadi sabar, untungnya nanti tahapan kita adalah ke sana, ke arah sana. Nah, jadi itu nanti di webinar kedua. Nah, di webinar ketiga kita akan melakukan yang namanya filterisasi dari yang ikut ini. Kita akan pilih beberapa orang yang akan ikut bergabung juga dengan tim Bantu Desa untuk ke desa-desa. Ya, kalau kita nanti ada proyek di desa-desa yang membutuhkan ya, tenaga-tenaga muda, ya, pelatih muda, kita akan ciptakan tenaga muda. Ya, kita akan turunkan kalian di sana. Itu kalau kalian bersedia, semuanya itu nanti dari kita biayanya. Kalian tinggal ikut kita ya, mendampingi kami untuk desa-desa yang ada di sana. Udah ada yang main musik itu ya, nanti bisa itu ya, buka musik desa ya. Oke, itu saja. Ada yang lain? Ada yang lain? Kita kasih kesempatan untuk 2 orang berikut ya, 2 orang penanya lagi. Ya, jadi informasi juga ke teman-teman. Jadi harapannya setelah 3 kali webinar, kita membuka kesempatan ya kepada teman-teman untuk bisa bergabung ke bantudesa.id. Nah, jadi nanti coba siapkan yang berminat ya, siapkan CV-nya dan silahkan nanti bisa diserahkan ke kantor bantudesa.id di Jalan Darussalam. Nah, intinya semuanya kita ingin membangun sinergi dan kolaborasi ya teman-teman ya. Dan nanti semua bisa kita profit and test ya. Jadi siapa-siapa teman yang bersedia dan punya potensi, kita siap untuk meng-hire teman-teman sekalian. Oke? Ada lagi mau bertanya? Ya, saya tambahkan. Jadi proyek Bantu Desa ada di 4 provinsi, di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan di Riau. Ya.
provinsi itu nanti yang akan kita jadikan sebagai pilot project kita. Kemungkinan ya ada nanti yang tempatnya di Barat, ada di Aceh, ada yang di Riau, ada yang jadi kalian tidak usah semuanya itu kita latih ya, dan tidak mungkin kita lepas sebelum kalian siap ya. Pokoknya kalau kalian mau ya kami akan bantu kalian menjadi milenial desa. Milenial desa itu ya anak-anak muda yang punya potensi membangun desa. Dana desa itu dananya masyarakat ya. Oleh orang desa. Kembali aja ke desa, bangun desanya, ya, kalian pasti sukses ya. Oke, tambahan dari saya. Ada waktu ya sekitar 4 menit lagi. Ada yang mau bertanya teman-teman? Ya, sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman yang membutuhkan ya sertifikat, itu ada biaya sekitar 5.000 dan ini kita kasih waktu selama seminggu sebelum webinar kedua dan ketiga. Nah, Sudah dilunasin kok Pak. oh sudah ya. Oh, sudah dicatat berarti ya. Sudah siapa ya Pak Hajar ya? Nah, oke. Ada yang mau bertanya lagi sebelum kita tutup? Tidak ada ya. Baik. Ya, kepada teman-teman semua, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas segala partisipasi bisa ikut bergabung di webinar Desa Memanggil Milenial. Nah, tinggal pertanyaannya, ya teman-teman siap turun nggak ke desa, gitu ya? Nah, jadi ini baru perdana. Ya Pak. Dan nanti ada informasi-informasi selanjutnya di webinar berikutnya. Nah, sebelum kita tutup webinar ini, mungkin terakhir ya dari Pak Kadir, kesan dan pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman semua, teman-teman sahabat desa. Silakan Pak Kadir. Oke. Sahabat desa, termasuk juga mahasiswa saya. Kenapa saya ingin sekali kalian ikut membantu desa? Selama 4 tahun saya di desa, saya mendapatkan hal yang lebih banyak suka daripada dukanya. Lebih banyak pengalaman yang bisa saya rasakan di desa. Sehingga membuat saya itu sebenarnya lebih senang tinggal di desa dan kota. Nah, saya akan memutarkan sebuah video. Ya, video ini nanti akan membuka wawasan kalian semua bahwa kenapa kita harus menjadi manusia unggul. Ya. Saya buka videonya, dan video ini sering saya putar di acara BIMTEK. Untuk apa? Agar kita bisa menjadi orang unggul. Kalian sekarang mungkin unggul, tapi kalian nggak tahu kalian itu unggul dari mana. Oke, ini videonya. Silakan sebentar, ini ada yang masih masuk. Silakan ditonton ya video. Maaf Pak, sidangnya masih belum selesai. Direkam.
Nanti kan selesai baru. Udah selesai sih. Nggak muncul. Muncul juga. Enggak. Oke, jadi intinya ya, mereka udah bisa, mereka yang cacat. Kalian yang nggak cacat harusnya pasti itu bisa. Gitu. Oke, saya akhiri webinar kita malam ini tepat jam 9. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan sampai berjumpa di webinar kedua. Ya. Kami dari Batu Desa ingin sekali kalian bergabung dengan kami untuk ke depannya. Membangun desa, membangun potensi desa di daerah kalian masing-masing. Ya, salam sehat semuanya. Ya, mohon maaf kalau ada hal-hal yang sebentar. Ini adalah webinar yang pertama di desa dan mungkin akan menjadi webinar yang akan membuka ya wawasan-wawasan yang di luar sana yang mengatakan bahwa desa itu adalah kuno, desa itu masih kurang maju. Desa itu tertinggal, akan membuktikan bahwa desa itu tidak seperti yang mereka pikirkan. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.